Hanya diri sebatang kara terbaring dalam relung liang lahat ketika ajal mengambil nafas dari tubuh. Ungkapan klasik ini menjadi paradoks dalam prosesi kematian Sharon Sukedo yang bertemankan harta kekayaan bernilai miliaran hingga kisah yang mengiringi jenazah asal Cina serta sesosok jenazah yang dikubur bersama kendaraan dalam silat spektakuler. Ketika nafas meninggalkan raga, maka inilah saatnya manusia menuju wujud asalnya, kembali ke debu tanah. Saripati peristiwa kematian yang sejatinya membuat manusia meninggalkan harta saat dibandingkan ke liang lahat ini menjadi fata morgana dalam prosesi pemakaman Sharon Sukedo, pria berusia 33 tahun yang meninggal akibat ditembak di Trinidad Tobago ini dihantar ke pembaringan terakhir dalam balutan kemewahan hartanya. Jenazah Sharon yang menjelma layaknya pemakaman Raja Firaun pada zaman Mesir kuno ini dibaringkan dalam peti berlapis emas lengkap dengan setelan busana mewah serta perhiasan bernilai $100.000 atau 1,3 miliar rupiah yang melingkar di leher hingga dijemari pria berambut gimbal itu. Ditambah setelan sepatu boot khas Trinidad Tobago, jenazah sang pengusaha itu disirami minuman mahal. Lantas seperti apa prosesi duka Sharon yang bertabur kemewahan dengan banyaknya perhiasan di atas jenazahnya? Sharon knew all these people. Even there are a lot of people from all over the world have been calling me and telling me. Sharon yang meninggalkan seorang istri serta 2 orang anak menggunakan mobil super mewah bernilai 2 miliar rupiah menuju tempat kremasi di Trinidad Tobago. Namun dikabarkan sebelum sosok jenazah yang gemar balap mobil itu dikremasi, pihak keluarga telah mengambil seluruh perhiasannya dari tubuhnya. Tak hanya itu, sebuah atraksi mobil dan sepeda motor hingga iringan musik yang menjadi kegemaran Sharon semasa hidup juga dipentaskan sepanjang prosesi kremasi berlangsung. Jadi yang emas yang bareng sama dia ditidurin pas meninggal itu ya, itu mah nggak seberapa buat dia. Jadi ya dalam tanda kutip cuman segitu mah nggak ada masalah ya. Kan uangnya miliaran ya. Bebas-bebas aja, orang kaya banget. Walau menjadi kontradiksi, jenazah Sharon yang serba mewah seakan mencerminkan sosoknya semasa hidup. Betapa tidak, Sharon yang tewas dalam tragedi baku tembak dengan kelompok geng di Trinidad Tobago itu memang gemar mengenakan kalung hingga cincin berlapis emas. Ini fenomena yang mungkin boleh jadi diada-ada. Artinya apa? Berlebihan dalam segala sesuatu. Sebab harta yang kita punya ini tidak menjadi jaminan untuk bisa menjadikan kita orang yang selamat di akhirat. Bukan harta yang dibawa mati, namun akhlak serta kebajikanlah yang dibawa menuju alam baka. Petua ini seperti ironi dalam prosesi kematian seorang pria asal Cina. Entah memberi penghormatan terakhir atau menggenapi wasiat, pihak keluarga menaruh jenazah pria itu dalam mobil, kemudian menguburnya. Sementara itu untuk memasukkan mobil berisi jenazah ke dalam liang lahat, keluarga menggunakan sebuah alat berat seperti yang terekam mata kamera berikut ini.
Kuburan kan pasti dijaga lah. Kalau kuburan zaman dulu, iya kayak kan banyak orang yang dulu maling kuburan Cina tuh kan, karena kan beberapa dulu kan kuburan Cina tuh banyak membawa harta-hartanya, makanya banyak yang bobol kuburan Cina. Kalau sekarang sih pasti dijaga, orang nggak bisa masuk sembarangan. Apalagi kuburan dia tuh yang pasti kan dia punya kuburan khusus yang emang dijaga segala macam. Nah, sebenarnya kalau ngomongin baik nggak baiknya kan terserah masing-masing orang. Kalau menurut saya itu budaya masing-masing. Mungkin mereka budaya seperti itu, ya bener kan, hartanya dibawa mati gitu. Tak hanya pria asal Cina yang dikubur bersama mobil, inilah video pemakaman seorang pria yang dikubur ditemani sebuah sepeda motor. Meski bukan sebuah sepeda motor mewah dengan harga fantastis, prosesi penguburan pria itu menjadi perbincangan heboh di sosial media. Tapi benarkah setelah dimasukkan ke liang lahat, sepeda motor yang dalam kondisi dinyalakan itu dihancurkan? Seperti apa pula prosesi penguburan pria bersama sepeda motor kesayangannya yang diiringi tangis kesedihan? Jadi harta, rumah, mobil, pangkat, jabatan itu semua tidak menjadi jaminan seseorang akan selamat di akhirat. Tapi ketika dia punya akhlak yang baik, punya kesolehan yang baik, pribadi yang baik, taat dalam agama, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang menjadikan salah satu seseorang itu selamat atau tidak di akhirat. Manusia seringkali mengkhawatirkan masa depan, padahal masa depan tidak akan pernah terbentuk tanpa hari ini. Maka jalanilah hari ini dengan sepenuh hati, seolah masa depan tergantung dengan apa yang dilakukan manusia detik ini juga.